Oke, selamat sore teman-teman, para petani-petani Kalteng dan petani-petani di seluruh Indonesia, khususnya petani Kalimantan Tengah. Mari kita bersama-sama membangkitkan dunia pertanian di Kalimantan Tengah. Saya memberi sedikit ulasan tentang fungsi pengendalian secara preventif untuk bawang merah. Berbagai cara kita lakukan agar bawang merah kita tidak terlalu memerlukan yang namanya bahan kimia yang disebut insektisida. Sekarang kita di sini mengulas apa fungsi pohon jagung di bawang merah. Nah, ini teman-teman, pohon jagung yang saya buat sebagai filter agar pengalihan hama ulat yang asal usulnya dari kupu-kupu. Ya, lihat ini serangan ulat, seharusnya dia ke bawang sana, ya, namun karena adanya jagung ini, kupu-kupu tersebut menetaskan telurnya di sini. Ya, seandainya jagung ini tidak ada, apa yang terjadi ke bawang kita yang di sana? Ya, namun inilah cara kita secara pencegahan, pengalihan. Ya, lihat korban-korban dari keganasan ulat Disruptora litura, penggorok daun. Ya, nah inilah fungsi jagung untuk tanaman bawang merah. Ya, karena kita berbudidaya sifatnya tidak mempunyai konsepnya, kita konsep polikultur. Kita menanam bermacam-macam tanaman. Kita tidak melakukan konsep monokultur. Kita memakai polikultur, bermacam-macam tanaman. Ya. Namun di balik itu semua ada hikmahnya. Contohnya seperti ini, kita tanam cabai. Ya, di sana kita tanam tomat di ujung sana. Di sini kita buat sebagai filter jagung, sebagai pengalihan hama. Di sana kita menanam bawang merah. Nah, jadi bermacam-macam, beberapa macam kita buat jenis tanaman kita. Namun semua itu kita tetap dibantu oleh ini pengendalian hama yang sangat jitu, mengambil segala induk-induk tanaman, induk-induk hama yang mengganggu tanaman kita. Ya, nah inilah fungsi jagung untuk pengalihan hama, yaitu ulat gerayak yang asal usulnya dari kupu-kupu. Dia bertelur, berkembang biak, jadi dia menitipkan anaknya untuk bisa berkembang dan menetas, bertelur, menetas. Setelah itu menjadi larva, menjadi ulat. Dia akan makan sebelum dia dewasa di pohon jagung itu. Ya, itu kita buat sebagai pengalihan untuk menyelamatkan bawang kita ini. Ya, teman-teman, untuk menyelamatkan bawang kita ini. Sekarang bawang kita ini usia 20 hari. Ya, usia 20 hari sangat perlu kontrolan dari HST 5 sampai ke HST 20 sampai 25 hari. Pengontrolan apa itu yang dimaksud asal usul dari serangan moler.
Ya, nanti kita akan terangkan sedikit. Nah, ya. Oke. Dan ini kita buat sebuah konsep menyeluruh, ya, dari pengalihan hama secara preventif, pencegahan, pembasmian, ya, dan cara untuk penggemburan tanah agar sirkulus udara di dalam tanah lancar, karena tanaman bawang merah hasil produksinya buahnya adalah berbentuk umbi, ya. Bagaimana di dalam tanah tersebut dia merongga agar tidak mengganggu pertumbuhannya, karena sifatnya bawang itu buahnya di dalam tanah, bukan di atas permukaan daun, batang atau cabang. Ya, di sini kita perlu memahaminya, mengapa kita lakukan penggemburan agar siklus udara di dalam tanah lancar. Kita akan praktekkan sedikit, oke? Nah, ini teman-teman, bapakku lagi membuat contoh. Itu. Nah, ini teman-teman, fungsi dari penggemburan tanah melalui ini, ya. Kita melakukan penggemburan tanah seperti ini, lihat. Nih. Lihat ya. Nah, kita garis-garis dengan kedalaman segini agar sirkulus udara di dalam media tanam kita ini yang jenisnya bawang lancar, karena bawang berbuah di dalam tanah. Jadi di saat tanah itu tidak berongga, dia akan perkembangan umbi nanti akan terganggu. Itulah fungsinya penggemburan. Contoh seperti ini. Ini dia. Kau dari sana. Nah, ini teman-teman, kita melakukan seperti ini. Ini sangat perlu, ya, saat dari AST 10 sampai di 25, ya. Mungkin kalau di angka 30, 40 dia sudah rimbun, udah sangat susah kita mengatasi penggemburan. Nah, ini lihat teman-teman. Udah oke, nanti stop ya. Break. Nah, inilah fungsi dari penggemburan tanah tersebut. Oke, kita nanti lanjut. Mana? Nah, oke teman-teman, ini kita melakukan kontrol rutin penyebab moler, asal usulnya moler, bisa itu dari insiden, sebuah kejadian, dari gagalnya performa bawang merah, masa-masa pertumbuhan gagal, dia akan membusuk di lapangan dan dia akan mengkontaminasi ke tanaman lainnya. Berapa faktor kita harus memahami apa penyebab moler. Bisa bibitnya muda, bisa dia gagal performa masa pertumbuhan, bisa saja dia salah potong, membusuk, kita tidak kontrol, kita tidak tahu, dia akan menciptakan bau dan dia akan mengkontaminasi tanaman teman-teman yang lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, ya teman-teman, ini indikasi-indikasi seperti ini yang dimaksud itu performa tidak sempurna, masa pertumbuhan tidak sempurna. Kita langsung eksekusi, ya, kita langsung eksekusi. Ini sangat berbahaya. Nanti di saat dia membusuk, dia akan mengkontaminasi teman-temannya, dan ini sangat berbahaya, ya. Nah, contohnya seperti ini, dia gagal tumbuh, ya, namun dia sempat berakar. Namun mungkin ada beberapa insiden yang terjadi, mungkin salah potong di sini, ya, mengakibatkan akarnya tidak sempurna tumbuh dan membusuk, ya. Nah, jadi kita harus pahami beberapa faktor tentang budidaya bawang merah. Nah, seperti ini juga. Kalau ada seperti ini di HST 20 hari atau 15 hari, langsung dicabut. Jangan dibiarkan. Langsung dieksekusi, dibuang, jangan dibiarkan, ya. Nanti ini akan membahayakan teman-temannya, ya. Nah, dia akan membusuk, ya, karena mungkin karena ada kelembapan berlebih, dia akan membusuk, dia akan mengkontaminasi teman-temannya, ya. Oke, selamat sore teman-teman, menjelang maghrib. Ini
kita membuat sesuatu ulasan sedikit tentang budidaya bawang merah ya. Salam dari saya, Tani Generasi Reformasi alias TGR. Nama asli saya Rinto Samosir. Selamat sore. Horas! Oke.